Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Dokter Kang menyapa Tina yang tengah berdiri di balkon. Ia bertanya kenapa wanita itu masih ada di luar malam-malam. Saya senang karena sudah lama tidak datang ke menara, ucap Tina. Dokter Kang baru tahu kalau Tina juga berasal dari camar. Tina tiba-tiba meminta maaf pada dokter karena ia tadi sempat ragu di situasi yang genting. Dokter Kang merasa wanita itu tidak perlu minta maaf karena mereka semua selamat berkat Tina. Tina pun bercerita kalau ia sebenarnya berasal dari Menara Emas. Ia belajar di sana karena dorongan keluarga setelah melihat bakat sihirnya waktu masih kecil. Tapi sebenarnya Tina lebih suka bermain pedang dan paling rindu saat latihan pedang kayu bersama Lut. Ia merasa walaupun berbakat sihir, tapi tidak berarti ia lebih unggul. Dokter pun menebak apakah karena itu Tina keluar dari menara. Tina membenarkan, tapi pada akhirnya ia merasa menjadi seseorang yang tidak ahli dalam pedang maupun sihir. Wajahnya tampak murung dan menyesal karena tidak berusaha keras belajar sihir. Dokter Kang tidak belajar pedang maupun sihir, jadi ia kurang paham mengenai hal itu. Tapi menurutnya yang terpenting adalah melakukan yang kita inginkan. Saat merasa kurang dibandingkan orang lain karena tidak berbakat, maka bisa pakai cara kotor. Tina bingung dengan maksud cara kotor yang dikatakan Dokter Kang. Dengan tidak memilih-milih metode dan cara, ucap Dokter Kang pada Tina. Wanita itu tampak terkejut dengan kata-kata sang dokter. Malam itu Dokter Kang dan Tina banyak mengobrol mengenai banyak hal pagi harinya. Pak Kim dan Dokter Kang melambaikan tangan pada Lachramati dan Sahita yang pamit untuk pergi lebih dulu. Lachramati pergi latihan sementara Sahita ingin berhenti di sini. Menurut Pak Kim ini penutup yang baik untuk pembubaran kelompok karena semuanya selamat. Dokter Kang bertanya pada Tina apa yang akan wanita itu lakukan. Pak Kim bahkan mengajak Tina ikut dengan mereka jika tidak ada kegiatan. Dengan senyum cerah, Tina mengatakan jika ia ingin menjadi ahli pedang sihir. Ia tidak peduli meski dicemooh karena pekerjaannya tidak jelas, ia tetap menginginkannya. Dokter Kang tertawa karena ia sudah menebaknya. Dokter Kang memberikan Tina surat dan menyarankan untuk pergi ke tempat ini kalau Tina ingin menjadi ahli pedang sihir. Di surat itu tertera nama Chai Yihan. Lokasinya ada di desa Lejian Froy, tempat paling dingin di wilayah utara. Ada kenalan Dokter Kang yang tinggal di sana dan merupakan seorang ahli pedang sihir yang hebat. Menurutnya kemampuan kenalannya itu unggul dan Tina akan terbantu meski hanya melihatnya saja. Tina menerimanya dengan sangat senang, ia bersyukur dan berterima kasih pada sang dokter. Ia pun langsung pergi ke tempat yang direkomendasikan Dokter Kang. Di saat keduanya akan pergi, tiba-tiba Suere berlari menghampiri dan memanggil mereka. Nafasnya tersengal-sengal dan meminta keduanya untuk tidak pergi karena Profesor ingin menemui Dokter Kang dan Pak Kim. Mereka pun pergi ke ruangan Profesor Tan Sele. Di sana sang profesor meminta maaf karena sudah menahan mereka. Dengan ramah, Dokter Kang mengatakan tidak apa-apa tapi ia bertanya siapa orang yang ada di sebelah profesor. Pria yang kini tengah duduk dengan mata bersinar itu memperkenalkan dirinya sebagai Sisung, Profesor Menara Hitam. Menara Hitam ini lebih dikenal sebagai Menara Ilmu Hitam. Fokus penelitian mereka adalah penggunaan ilmu hitam dan kekuatan sihir hitam yang baik. Dokter Kang tahu kalau sebenarnya ilmu hitam yang berlisensi itu legal tapi badan keagamaan tidak suka. Profesor Tan Sele memijat kepalanya yang pusing akibat kelakuan Profesor Sisung. Ia mengatakan kalau Sisung memohon ingin bertemu setelah mendengar kejadian kemarin. Dengan semangat Profesor Sisung mengatakan kalau ia mendengar Dokter Kang adalah penyihir hitam yang hebat. Ia juga bertanya di antara rampasan perang apakah ada barang yang digunakan oleh dokter. Jika ada pria itu ingin membelinya untuk penelitian. Dokter Kang memikirkan orb Kirkarastel tapi ia tidak mau memberikan itu. Ia pun terpikirkan belati milik Eil yang tidak sengaja terbawa saat ia pergi menggunakan lingkaran sihir. Ia pun mengeluarkan belati yang digunakan Eil pada kedua profesor itu. Profesor Sisu melihatnya dengan semangat, ia seolah bisa merasakan kekuatan ilmu hitam yang ada di dalam belati. Sisung pun mengeluarkan semua barang yang ia bawa dan ingin bertransaksi dengan Dokter Kang. Ia akan memberikan semuanya jika ada yang dokter sukai. Dokter menatap semua barang yang ada di meja merupakan barang yang diminati para penyihir di mana ia tidak bisa menggunakannya. Matanya tertuju pada sesuatu yang unik berwarna kuning. Dokter pun mengambilnya dan itu terlihat seperti kotak musik walaupun bentuknya cukup aneh. Ia memutarnya dan langsung keluar lagu aneh, ditambah dengan boneka yang bergoyang-goyang. Dokter Kang menatapnya heran tapi tak lama ia taruh kembali ke atas meja. Dengan malu Sisu mengambilnya, berusaha untuk mematikan lagu aneh itu. Ia menjelaskan kalau itu kotak musik yang bersemangat. Barang ini menyerap kekuatan sihir di udara dan mengubahnya menjadi energi. Dokter Kang pun menyadari kalau perlahan staminanya benar-benar pulih. Ia pun meminta kotak musik itu. Hal ini membuat kedua profesor itu bingung.
Bahkan Profesor Tan Sele menatap sang dokter tidak percaya. Setelah selesai bertransaksi, Dokter Kang kembali menghampiri Pak Kang dengan tangan dipenuhi dengan buku-buku dan gulungan sihir. Pak Kim berpikir jika itu dijual, maka mereka akan mendapatkan uang banyak. Dokter membuka salah satu gulungan yang ia dapat, ia membacanya dengan teliti dan tahu kalau itu resep ramuan beku. Kebetulan ia harus membeli ramuan dan bahan-bahannya. Sang dokter menyarankan Pak Kim kalau mereka menginap lebih lama di menara. Pak Kim bingung tapi ia merasa tidak masalah dengan hal itu. Dokter Kang menenangkan Pak Kim karena Profesor Tan Sele sudah memberi izin. Sang profesor berterima kasih karena mereka sudah menyelamatnya muridnya dan memberikan Dokter Kang gulungan sihir. Pria itu pun menyarankan agar mereka berdua lihat-lihat di menara sebelum pergi. Mendengar itu membuat prasangka Pak Kim terhadap penyihir menghilang. Awalnya ia berpikir jika semua penyihir itu menyebalkan. Pak Kim mendengar kalau ada barang yang hanya dijual di menara dan kualitas ramuannya juga lebih bagus. Keduanya pun memutuskan untuk pergi ke toko ramuan di menara itu. Sesampainya di toko, Pak Kim membeli ramuan kekuatan sihir dan tenaga. Sedangkan Dokter Kang membeli ramuan stamina sebanyak 3 kotak. Perhatian Dokter Kang teralihkan saat melihat seorang pria yang berada di belakang kasir wanita. Pria itu seperti tengah membuat ramuan dan ia mengenali sesuatu di tangan pria penyihir itu. Dokter pun memanggil pria itu dan menyarankan kalau sebaiknya pria itu tidak memasukkan herbal yang ada di tangannya. Pria itu mengerutkan keningnya dan menatap Dokter Kang dengan sinis. Ia tahu kalau Dokter Kang tidak bisa memakai sihir. Pria itu pun mengacuhkan dokter dan tetap memasukkan herbal ke dalam tong berisi ramuan yang ia buat. Dokter Kang pun mengajak Pak Kim pergi. Sepertinya prasangka saya kembali, orang itu tidak sopan, ucap Pak Kim yang menatap pria itu dengan kesal. Keduanya pun segera pergi. Setelah keluar toko, Pak Kim bertanya kenapa tidak boleh memasukkan herbal itu. Belum sempat menjelaskan, bunyi ledakan dari dalam toko terdengar kencang. Pintu masuk pun sampai hancur lebur. Keduanya menoleh ke belakang, mulut Pak Kim menganga saking kagetnya. Sedangkan Dokter Kang tersenyum sinis karena sudah tahu ini akan terjadi. Itu akibatnya, ucap dokter. Pak Kim terkejut saat melihat Dokter Kang langsung lari menghampiri toko. Di dalam sana para penyihir terbatuk karena kondisi toko yang berasap. Salah seorang dari mereka memaki dan bertanya siapa yang melakukannya. Seorang wanita berambut pirang menyuruh untuk tutup dengan tameng sihir karena bisa saja asapnya beracun. Penyihir pria yang tadi diberi peringatan oleh Dokter Kang pada akhirnya melakukan tameng sihir. Kini ia ditutupi oleh tameng yang ia buat, tapi tak lama bunyi retakan yang menandakan kalau tamengannya meleleh. Melihat itu mereka semua berteriak dan merasa kepanasan. Wajah pria yang menyebabkan ini semua terlihat sangat pucat, tak menyangka semua akan berakhir seperti ini. Ia pun berlari ingin keluar toko agar bisa menyelamatkan diri. Tapi sayang Dokter Kang sudah ada di depan toko untuk menghalangi mereka. Pak Kim bahkan sampai mendorong lemari agar jalan keluarnya tertutup rapat. Orang yang ada di dalam toko tidak diperbolehkan keluar sama sekali. Dokter melangkah maju mendekati para penyihir, ia berkata kalau ia sudah memperingatinya untuk jangan memasukkan herbal itu. Seorang pria berteriak dan meminta dokter untuk minggir. Tentunya hal itu tidak digubris oleh sang dokter. Dokter memberitahu kalau herbal beraroma tidak beracun, asapnya juga tidak berbahaya. Tapi jika terhirup kekuatan sihir di dalam tubuh bisa menghilang. Mendengar penjelasan Dokter Kang membuat para penyihir kaget dan sedetik kemudian semua muntah. Salah seorang penyihir berteriak jika kekuatan sihirnya sudah hilang. Mereka semua panik hingga berusaha kabur. Semuanya berlari menuju pintu keluar, tapi tentunya dihentikan oleh Dokter Kang yang mengeluarkan panah di depan mereka. Seketika itu juga para penyihir menghentikan langkah mereka. Dokter Kang mengingatkan kini mereka semua berada di mana. Ini di tengah menara merah tua. Seorang penyihir pria terdiam saat menyadari hal itu. Apakah kalian sanggup menanggung dampaknya jika membuka pintu ini? Tanya Dokter Kang dengan tersenyum tapi tangannya siap dengan busur panah. Menara sihir, lembaga yang didirikan untuk penelitian sihir dan mengasah kekuatan para penyihir. Dengan kata lain, tempat ini dipenuhi dengan penelitian sihir dan fasilitas yang menggunakan sihir. Jadi kalau asap ini keluar, maka fasilitas yang ada di menara akan rusak. Wajah para penyihir pucat, sadar mereka akan dalam masalah besar. Dokter menjelaskan ada solusi jika keracunan asap herbal beraroma, kondisi pasien akan membaik asalkan segera meminum obatnya dan tentunya sang dokter bisa membuatnya. Salah satu penyihir bersyukur karena bisa selamat. Penyihir lain dengan nada memerintah langsung menyuruh Dokter Kang membuatnya dengan cepat. Dokter Kang menolak membuatnya karena baginya lebih penting menghilangkan asapnya daripada menyembuhkan mereka. Para penyihir itu tercekat mendengar penolakan Dokter Kang. Menurut sang dokter, para penyihir tidak akan mati hanya karena tidak punya sihir,
Tapi tidak bisa menggunakan sihir itu memang bagaikan hukuman mati bagi seorang penyihir. Namun, ia tidak peduli karena itu bukan urusannya. Pria yang mengakibatkan kejadian ini mulai berlutut dan memohon bantuan dokter. Ia mengatakan akan melakukan apa saja, ia akan menghilangkan asap ini meski harus menghirupnya. Rekannya yang lain pun ikut berlutut memohon bantuan sang dokter. Dokter Kang menyeringai sambil menatap mereka, tatapannya cukup menakutkan, tapi tidak bagi Pak Kim yang menatap dokter Kang biasa saja. Ia sudah mulai terbiasa dengan sifat dokter Kang ini. Ini sebabnya aku suka menjadi healer, ucap dokter dalam hati. Pak Kim penasaran apakah para penyihir benar-benar harus menghirup semua asap untuk menghilangkannya atau tidak. Dokter Kang mengatakan itu akan seru tapi terlalu lama. Kebetulan ini toko ramuan, jadi bisa dibilang mereka beruntung. Dokter Kang dengan nada tegas meminta para penyihir mencari bahan-bahan yang ia sebutkan. Mereka pun langsung sigap mencari bahan yang diucapkan dokter. Mereka mencari ke seluruh toko secepat yang mereka bisa. Salah seorang dari mereka menemukan bubuk silika, disusul dengan yang lain menemukan akar monset yang sudah dikeringkan. Dokter Kang pun mulai meramu semua bahannya. Asap harus dihilangkan dari toko, tapi ini bukan hal yang mudah karena asap tidak bisa dipegang dengan tangan. Dokter Kang pun berpikir jika ia harus mengubahnya menjadi zat yang mudah disingkirkan. Saat sedang meramu semua bahan, tiba-tiba Pak Kim terbatuk beberapa kali. Dokter melirik temannya. Ia teringat jika Pak Kim punya sedikit kekuatan sihir dan sepertinya mulai menunjukkan gejala. Ia pun bergegas membuat ramuan itu. Setelah cukup lama, akhirnya ramuannya selesai. Dokter Kang memasukkannya ke dalam botol lalu mengambilnya dan menggunakan skill absorpsi dan skill tebar ke udara. Tak lama asap pun berubah menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Semua berjatuhan ke lantai hingga mengenai kepala beberapa penyihir dan Pak Kim. Dokter Kang menangkap salah satu gumpalan dan menjelaskan kalau itu ramuan solvent. Ramuan yang mengubah asap atau gas menjadi gel. Sambil menekan gumpalan yang empuk itu, dokter memerintahkan semua penyihir untuk memungut semuanya. Rasanya beda ya, ucap salah satu penyihir. Tapi rekannya menyuruh diam dan bersihkan saja karena dokter Kang nanti bisa marah. Akhirnya mereka pun diam dan terus memungutnya satu persatu. Asap sudah dibersihkan dan orang-orang juga sudah diobati dengan obat penawar herbal beraroma, tapi saat dokter Kang melihat sekeliling tempat ini berantakan sekali. Penyihir yang mendengarnya langsung meminta maaf. Minta maaflah pada pemilik toko dan rapikan sekalian, ucap dokter Kang dengan nada menggoda. Penyihir itu langsung lemas mendengarnya. Penyihir itu bertanya mengenai herbal beraroma, ia yakin tadi memasukkan herbal krisan. Dokter pun menjelaskan kalau herbal beraroma adalah herbal krisan yang bermetastasis karena kekuatan sihir yang berlebihan. Awalnya itu herbal yang membantu pencampuran bahan obat, tapi kekuatan sihirnya menghilang jika itu berubah menjadi herbal beraroma. Seorang penyihir wanita merasa aneh karena kenapa menara sihir menanam tanaman seberbahaya itu. Dokter Kang terkejut saat mendengar herbal itu berasal dari dalam menara. Wanita itu menjelaskan kebanyakan bahan ramuan berasal dari ruang budidaya herbal. Ruangan ini diatur dengan sistem daya gerak kekuatan sihir. Merasa ada yang aneh, Dokter Kang meminta wanita itu menjelaskannya secara detail. Wanita itu pun menjelaskannya pada Dokter Kang. Setelah mendengar semuanya, Dokter Kang langsung berlari secepat mungkin mencari Profesor Tan Sele. Pak Kim tidak mengerti tapi tetap ikut berlari bersama dokter. Mereka terus berlari secepat mungkin karena Dokter Kang merasa kondisinya lebih parah dari dugaan mereka. Sementara itu di ruang budidaya, tanaman mulai bergerak menelusuri ruangan itu. Tanaman yang ada di sana berubah menjadi monster. Kembali ke Dokter Kang, ia tidak bisa menemukan Profesor. Akhirnya ia hanya bisa menemui Sueire, dokter pun menceritakan semua kejadian di toko ramuan pada wanita itu. Merasa situasinya genting, Sueire pun menghubungi Profesor dengan kekuatan sihir dan menceritakan apa yang ia dengar dari Dokter Kang. Profesor ingin langsung ke menara tapi ia tidak bisa pergi karena ada rapat yang tidak bisa ia tinggalkan, ia mengizinkan Sueire untuk masuk ke ruang budidaya herbal. Setelah diizinkan, ketiganya pun bergegas ke ruang budidaya. Setelah cukup lama berlari akhirnya mereka berada di depan ruang budidaya herbal. Terlihat dari luar jika kondisi di dalam sana sudah tidak bagus, akar-akar tanaman terlihat jelas di depan pintu. Ketiganya membuka pintu dan tercengang melihat kondisi di dalam. Kondisinya terlihat tidak aman, langsung saja Dokter Kang mengeluarkan busur panahnya. Dokter menatap beberapa lingkaran sihir yang ada di sana, ada lingkaran sihir untuk mengendalikan kelembapan, pengendali cuaca, pengendali suhu, dan ada lingkaran sihir cadangan. Sayangnya semua rusak.
Suire menatap sekeliling dan merasa kekuatan sihir di dalam ruangan ini tinggi sekali dan menurutnya ada masalah dengan lingkaran sihir utama. Mereka pun mencari letak lingkaran sihir utama berada, ketiganya mencari di bagian dalam ruangan itu. Perlahan di belakang mereka ada tanaman yang bergerak. Saat dokter menyadarinya, tanaman itu bergerak sangat cepat untuk menyerang Pak Kim. Refleks dokter Kang menarik tudung temannya itu. Ia pun tak sadar kalau Pak Kim tercekik akibat tarikan yang kuat. Di depan mereka kini terpampang jelas Martin Ivy, monster tanaman yang terbentuk karena memakan kekuatan sihir. Suire berusaha menyerang monster dengan sihir Wind Cutter, kekuatan sihirnya tidak mempan untuk monster tanaman itu. Sang monster hendak menyerang balik Suire tapi dengan cepat Pak Kim menghadangnya. Ia menyerang dengan pedangnya dan berhasil melukai monster itu. Awalnya Suire merasa itu mudah tapi tak lama tangkainya kembali tumbuh. Dengan kecepatan tinggi tangkai itu berhasil menyerang Pak Kim dan Suire. Dokter Kang yang telah melihat kalau tangkainya bisa tumbuh lagi berusaha menggunakan panah batu. Ia pun menyerang sang monster dengan panahnya dan berhasil mengenai salah satu tangkai monster Martin Ivy. Tapi sayangnya panah batu Dokter Kang juga tidak berhasil. Tangkai monster itu berhasil beregenerasi dengan cepat. Ia menyadari kalau kecepatan pulih monster itu berbeda. Saat ditebas Suire bisa pulih lebih cepat dibandingkan saat ia yang menebasnya. Mereka semua berpikir mungkin karena serangan Suire mengandung kekuatan sihir. Herbal di ruangan itu tumbuh dengan cepat karena kekuatan sihir yang besar. Dokter Kang berspekulasi kalau monster di depan mereka ini mampu menyerap kekuatan sihir. Tanpa aba-aba, Suire menyerang dengan sihir Firebird, ledakan besar pun tak terhindarkan. Cara itu pun tidak berhasil. Hal ini membuat bingung mereka karena kalau terus seperti ini mereka tidak akan bisa menangkapnya. Pak Kim membantu Suire berdiri sambil menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu. Kekuatan sihir di ruangan ini terlalu kuat, Pak Kim merasa akan berbahaya bagi mereka bertiga. Dokter Kang yang mendengar saran itu tidak setuju, dengan senyum penuh keyakinan ia mengeluarkan gumpalan seperti gel yang diambil dari kejadian di toko ramuan. Dokter Kang tidak mendengarkan larangan dari Pak Kim, ia membuat busur panah gel herbal beraroma lalu langsung menembakkannya pada monster tanaman itu. Monster itu tanpa bergerak-gerak tapi tak lama langsung menyemburkan asap putih ke arah mereka. Ketiganya terbatuk-batuk akibat ulah sang monster. Pak Kim memaki dan berkata kalau seperti ini mereka tidak akan bisa memakai skill. Dokter Kang mengatakan kalau itu tidak apa-apa, ia mengganti busurnya dengan belati. Kita bisa memukulnya sampai mati, ucap Dokter Kang sambil tersenyum menakutkan. Ia pun bergerak cepat menyerang monster dengan belati di tangannya, sang monster berteriak kesakitan. Terlihat jika kini pemulihannya melambat setelah sebelumnya diserang oleh gel herbal beraroma. Pak Kim makarnya, teriak Dokter Kang. Pak Kim yang paham pun langsung menyerang akar monster itu dengan pedang kesayangannya. Dengan sekuat tenaga ia terus menyerang monster itu hingga ia terdorong ke belakang. Ia berteriak dan menyerahkan serangan terakhirnya pada Dokter Kang. Dokter pun berlari mendekati monster itu lalu melompat tinggi. Ia bersiap dengan skill pembedahan untuk menyerangnya. Dokter Kang pun menyerang dengan sekali tebas hingga monster itu langsung tumbang. Belum selesai di situ, dokter meminta Suire mengantarnya ke lingkaran sihir utama. Ia yakin kalau masalah utamanya belum terselesaikan. Saat sampai di lingkaran sihir utama, mereka diperlihatkan batu dengan retakan di mana-mana dan aliran sihir yang keluar. Suire menatap lingkaran sihir itu dengan panik, merasa kalau ini terjadi karena kekuatan sihir yang dimasukkan melebihi kapasitas. Lingkaran sihir tidak kuat ditambah harus balik kekuatan sihir yang dipancarkan, ini akan sangat berbahaya kalau dibiarkan. Tak lama arus balik sihir keluar semakin besar, hal ini tentunya membuat mereka bertiga kaget. Kemungkinan besar akan terjadi ledakan kekuatan sihir di menara. Bunyi yang keluar dari lingkaran sihir utama semakin lama semakin besar, ini membuat panik mereka. Pak Kim takut kalau itu akan meledak. Sementara Pak Kim berusaha tetap fokus dengan bertanya pada Suire mengenai cara untuk memblokir penyebaran kekuatan sihir. Tidak. Tidak ada. Penyihir biasa tidak bisa melihat sirkuit koneksi kekuatan sihir. Jawab Suire dengan nada panik. Retakan di lingkaran sihir utama itu semakin besar, Suire menambahkan kalau ini akan meledak jika tekanannya bertambah. Pak Kim mengajak mereka untuk kabur dari sana saja, tapi Dokter Kang tentu tidak mau. Menurutnya percuma jika mereka kabur karena kekuatan sihir sebesar itu pasti akan mengakibatkan ledakan yang luar biasa. Bukan hanya mereka yang akan hancur, tapi orang-orang di luar juga akan hancur. Dokter Kang menggunakan mata pengamat untuk menemukan sirkuit koneksi kekuatan sihirnya. Perlahan tapi pasti Dokter Kang menemukan koneksinya, dengan berani ia mendekati lingkaran sihir utama itu. Keberaniannya ini membuat Suire dan Pak Kim kaget dan meneriakkan nama Dokter Kang.
meminta pria itu untuk tidak mendekatinya. Dokter tidak mendengarkannya, ia tetap fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ada di hadapannya ini seperti bom besar yang terdiri dari kumpulan kekuatan sihir sederhana, jadi tidak akan mempan kalau memakai serangan biasa. Dokter pun mengeluarkan orb yang ia dapat dari dungeon sebelumnya. Orb Kirkaras Cetel, tameng kekuatan sihir dan kekuatan perlawanan sihir yang kuat. Ia yakin kalau pakai ini, masalahnya bisa teratasi. Retakan dari lingkaran sihir itu bertambah parah, serpihan dari batu itu bahkan mengenai Dokter Kang. Arus balik sihir juga mulai mengenai dokter, tapi pria itu terus bertahan. Sementara itu Suire memalingkan wajahnya karena tidak sanggup melihatnya, sedangkan wajah Pak Kim pucat melihat adegan di depannya. Sambil menahan arus balik yang menyerangnya, dokter terus mencari penghubung sirkuitnya. Saat ia menemukannya, ia langsung menggunakan skill melempar bintang hitam, orb itu pun dilempar dengan sangat kencang. Dokter Kang berhasil mengenai sasaran, bunyi suara ledakan pun tidak bisa dihindari. Sirkuit kekuatan sihirnya pun berhasil diblokir dan orb berwarna kuning itu terjatuh ke lantai. Suire yang sejak tadi menutup matanya mulai perlahan membuka mata. Ia terkejut dengan pemandangan di depannya. Tak percaya kalau ledakannya bisa berhenti, ia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dokter Kang berbalik dan tersenyum penuh kemenangan pada kedua orang di depannya. Pak Kim dan Suire langsung berlari dan memeluk Dokter Kang. Pak Kim berteriak dan mengatakan kalau ia yang terhebat. Iya, saya tahu, ucap Dokter Kang terlihat terganggu dengan sikap kedua orang itu. Sambil memeluk Dokter Kang, Suire kini benar-benar berpikir siapa sebenarnya dokter ini. Dokter Kang merasa beruntung karena sebelumnya ia sudah mencari tahu kemampuan orb itu menggunakan skill mata pengamat. Setelah semuanya selesai, Suire langsung melaporkan semuanya pada Profesor Tan Sele. Menurut Profesor kemungkinan ada masalah dengan sistem kelistrikannya. Kalau masalah ini terus terjadi, menara sihir sekalipun pasti akan sulit menahannya. Suire menambahkan kalau menara sihir hancur segel pelindung kota pasti akan ikut hilang. Ia meminta tolong pada Profesor untuk menyelidiki bagian pusat kekuatan sihir. Profesor menggelengkan kepala karena bagian pusat kekuatan sihir pastilah pusatnya di menara sihir. Itu di luar kekuasaannya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Profesor sekalipun tidak bisa seenaknya ke sana karena memang peraturannya sangat ketat. Dokter Kang bertanya siapa pengelola bagian pusat kekuatan sihir. Profesor pun memberitahu kalau itu salah satu wakil master Menara Merah Tua, Tuan Hive. Ketiganya pun nekat menemui Tuan Hive. Pria tua itu bertanya mereka ada perlu apa dengan nada sombong. Dokter pun menjelaskan kejadian yang sudah ia alami seharian itu pada Hive. Setelah menjelaskan panjang lebar, Hive akhirnya mengerti kalau mereka mau masuk ke bagian pusat kekuatan sihir. Aku tidak berniat begitu sih, lagi pula dia pasti akan mengurusnya setelah ku beritahu. Ucap Dokter Kang dalam hati sambil menghela nafas berat. Saat ia akan berbicara, tiba-tiba pria tua itu berteriak membentaknya. Menurut Hive, Dokter Kang bicara sembarangan karena fasilitas bagian pusat kekuatan sihir itu adalah tempat lahirnya keterampilan sihir terbaik di Menara Merah Tua. Jadi sekalipun menara hancur, tempat itu akan tetap aman. Mana mungkin ada masalah di sana, teriak Hive dengan nada berapi-api, tidak terima dengan semua ucapan Dokter Kang. Dokter Kang bingung apa yang dimaksud Hive karena sejak tadi ia hanya menjelaskan semua situasi yang telah terjadi dan tidak ada sedikit pun menghina. Suire dan Pak Kim yang berada bersama Dokter Kang kesal mendengar ucapan Hive. Mereka tadi benar-benar kesulitan saat berada di ruang budidaya herbal. Saat Suire akan menjelaskan lebih lanjut, Hive pun berteriak, "Cukup! Suire Verna, apakah kabur saja tidak cukup? Sampai kau juga menghina menara sihir?" Ucapan Hive membuat Suire terdiam, tak bisa mengatakan apapun lagi. Hive pun mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan siapapun masuk ke bagian pusat kekuatan sihir. Dokter Kang terdiam. Lalu ia memperingatkan pria tua itu untuk menyuruh semua orang agar mengevakuasi diri dan itu juga akan bagus untuknya. Hive tentunya menolak dan merasa itu akan buang-buang waktu. Ia menatap sinis Dokter Kang lalu mengusir mereka dari ruangannya. Suire berteriak kesal, sedangkan Pak Kim memaki Hive sebagai orang yang kolot. Suire terus berteriak mengeluarkan amarahnya. Benarkan para penyihir itu menyebalkan? Ucap Suire yang membuat Pak Kim heran. Sementara itu Dokter Kang tersenyum dan tidak peduli karena sebelumnya ia sudah menggunakan skill mata pengamat dan melihat tanda bahaya di sekeliling Hive. Biasanya kalau tanda itu muncul, itu tanda kalau yang ada di depannya akan segera mati. Kini cerita beralih ke Hive, pria itu menghela nafas panjang dan mengepalkan tangannya. Ia cemas dan bertanya-tanya sejauh apa mereka sudah menyadarinya. Wajahnya semakin cemas saat memikirkan kemungkinan mereka sudah tahu kalau sistem penggerak kekuatan sihirnya rusak. Ia memegang kepalanya yang pusing.
Gara-gara ia menyiapkan upacara pelantikan master, ia jadi lalai mengurus bagian pusat kekuatan sihir. Hive takut kalau semua ini terungkap, ia bisa dieliminasi dari kandidat master. Ia menggebrak meja dan berpikir untuk menutupi masalah ini sampai upacara pelantikan. Setelah ia menjadi master barulah, ia akan membereskannya diam-diam. Tak lama dinding di ruangannya retak dan keluar mirip seperti arus balik sihir di ruang budidaya. Hive menoleh sedetik kemudian ruangannya meledak. Suara ledakannya sangat besar. Daya ledaknya pun sampai membuat pintu masuk ruangan Hive hancur lebur. Hive meringkuk di lantai, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak bisa bergerak karena tertimpa reruntuhan. Ia bermaksud untuk menyingkirkan reruntuhan itu menggunakan sihir. Tapi hal itu berakibat fatal karena arus balik sihir malah menyerangnya hingga ia berteriak kesakitan. Dengan tak berdaya akhirnya ia berteriak minta tolong. Iya, di sebelah sini. Teriak Hive setelah mendengar ada langkah kaki mendekat. Ia tercekat saat mendengar suara Dr. Kang. Pria itu melangkah masuk dan melihat sekeliling. Apa sekarang Anda sudah mengerti situasinya? Saya kan sudah memperingatkan Anda, ucap Dr. Kang santai. Hive pun meminta maaf atas kejadian tadi dan memerintahkan Dr. Kang agar cepat menyelamatkannya. Dokter hanya tersenyum dan mengatakan kalau ini salah Hive sendiri yang tidak mendengarkannya. Ia kini menatap pria tua itu dengan tatapan dingin. Ia sebenarnya kesal, Hive tidak mendengarkan saat ia memperingatkannya, tapi sekarang malah berubah pikiran saat nyaris mati. Dengan tubuh gemetar, Hive memohon dokter agar menyelamatkannya. Dr. Kang yang malas berlama-lama dengan bajingan seperti itu mengatakan kalau ia terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu di ruangan itu. Kecuali, Hive mau memberikan sesuatu yang bagus. Dr. Kang berbalik dan berniat untuk pergi. Pria tua itu menggertakkan gigi menahan amarahnya. Tunggu. Aku punya sesuatu yang kau sukai. Teriak Hive. Pria itu mengeluarkan kunci bagian pusat kekuatan sihir. Ia memberi satu syarat, selamatkan dirinya dan kunci itu akan menjadi milik Dr. Kang. Jadi sang dokter bisa menyelamatkan orang-orang kalau bisa menghentikan ledakan di bagian pusat. Jadi Anda mau menyandera orang-orang? Tanya Dr. Kang tanpa membalikkan badannya. Tanpa malu, pria tua itu malah menyuruh Dr. Kang untuk memikirkannya baik-baik. Dokter tersenyum kecil dan tak menyangka jika pria tua bangka ini bisa-bisanya menjadi kandidat kuat master Menara Merah Tua. Ia menoleh dan mengatakan kalau segel yang menahan bagian pusat juga sudah hancur karena ledakan. Jadi ia tidak perlu kuncinya lagi. Hive yang kaget mendengarnya langsung menjatuhkan kunci yang ia kira bisa membuat dokter menyelamatkannya. Dr. Kang pun meninggalkan Hive. Pria itu tidak menyerah dan bernegosiasi dengan mengatakan akan memberi Dr. Kang imbalan besar. Benarkah? Nanti saya akan datang lagi setelah saya menyelamatkan semua orang, ucap Dr. Kang. Hive pun menangis karena tidak ada satupun yang menolongnya. Tak lama terdengar suara ledakan yang cukup dahsyat. Dr. Kang berlari untuk menyelesaikan semuanya dan ia perlu lihat situasinya dari luar. Tapi, ia menemukan dua anak kecil di depannya yang tengah menangis. Ia menghampiri mereka dan bertanya ada apa. Sambil sesegukan, salah satu dari anak itu menunjuk puing-puing di sampingnya. Teman mereka ternyata terjebak di dalam. Gadis kecil itu pun menangis kencang membuat Dr. Kang tidak bisa mengerti. Ia pun memakai skill suara ketenangan. Ia mengelus kepala anak-anak itu dengan lembut dan kembali bertanya apa yang terjadi. Ia juga meminta anak-anak itu berbicara pelan-pelan. Perlahan kedua gadis kecil itu pun tenang dan menjelaskan semuanya. Mereka sedang mengerjakan PR bertiga, lalu tiba-tiba dinding dan lantainya meledak. Rejai memakai tameng sihir untuk mereka, jadi mereka bisa keluar. Saat keduanya kabur, rak bukunya ambruk. Setelah mendengar semuanya, Dr. Kang menghancurkan reruntuhan yang menghalangi pintu masuk itu dengan belati miliknya. Ia berusaha mencari anak kecil satunya di ruangan itu. Ia berharap belum terlalu terlambat, saat dokter melangkah semakin dalam ia akhirnya menemukan anak kecil bernama Rejai. Tapi kondisi anak itu terluka dan terbaring di lantai. Dokter menghampirinya dan melihat kondisi anak itu sangat lemas. Ia mengatakan kalau ia datang untuk menyelamatkannya. Ia pun bertanya bagaimana kondisinya. Anak itu melihat jubah dokter dan merasa pria itu pasti penjelajah. Rejai malah mengatakan kalau ia salah dan meminta tolong untuk menyelamatkan temannya keluar dari menara. Dokter Kang bingung dengan anak kecil di depannya karena dewasa sekali. Dokter Kang memeriksa anak itu menggunakan skillnya. Terlihat di jendela status kalau Rejai mengalami pendarahan di bagian kepala, terkena arus balik kekuatan sihir dan kondisi kakinya patah. Dokter pun berusaha menyingkirkan reruntuhan itu sambil berpikir kalau Rejai mencoba menyelamatkan temannya sampai seperti ini. Sangat berbanding terbalik dengan Hive. Rejai kaget dengan apa yang dokter lakukan,
Ia meminta dokter untuk tidak perlu melakukannya karena nanti dokter Kang akan terkena kekuatan sihir. Sang dokter tentu tidak mengindahkannya dan terus menolong Rejai. Ia mengarahkan tangannya ke Rejai membuat anak itu memejamkan matanya. Dokter Kang memakai skill hemostasis pada anak itu. Ia tidak bisa mengurangi rasa sakitnya, tapi ia bisa menghentikan pendarahannya. Rejai kaget dan bingung bagaimana caranya dokter Kang melakukan itu. Anda memakai skill tanpa kesetrum, teriak anak itu membuat dokter tersenyum tipis lalu memberitahukan kalau ia healer yang tidak berlisensi. Dokter Kang tidak bisa membiarkan orang yang berbakat tewas.